Pak, kurang bisa Pak, mungkin yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Ibu materi mohon izin untuk presentasi dulu ya. Bapak Ibu, mari kita cermati bersama hasil dari kerja tim kami. Nanti mohon kalau memang ada yang kurang pas dipaskan, yang kurang lurus diluruskan, yang bolong ditambah Bang. Langsung saja kami mengambil yang pertama adalah tentang standar pelayanan penerimaan peserta didik baru atau PDB MTS 3 Ponorogo. Tentunya tahun ajaran 2021-2022. Karena yang 2020 sudah berjalan kemarin. Dasar hukumnya yang pertama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang ketiga Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang penerimaan peserta didik baru taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Yang keempat, panduan penerimaan peserta didik baru Kabupaten Ponorogo. Ini dari Kemenag karena kita di bawah lingkungan Kemenag. Pak, mohon maaf ya, langsung ini ya Bapak Ibu ya, nanti Bapak Ibu kan juga buka laptop sambil dibenahi yang pilihnya masing-masing ya. Pak, untuk yang panduan nomor 4 seharusnya ada nomor ya, karena itu dasar hukumnya. Mungkin penjenengan belum sempat mencari, nanti tolong dilengkapi. Misalnya yang dari Kemenag Kabupaten Jakarta ini nomor berapa nanti ya? Oke. Apa mungkin di Bu, cukup di linknya saja Bu, mungkin ada di oke. Jadi harus ada. Oke, terima kasih Bu. Boleh lanjut Bu? Lanjut, sekarang persyaratan yang harus dipenuhi satu adalah surat bukti lulus atau mungkin keterangan lulus, karena biasanya surat lulusan itu agak mundur, belangko ijazah sebenarnya biasanya September baru keluar. Mungkin bisa surat bukti lulus atau surat keterangan lulus. Ijazah juga gitu, mungkin keterangan sementara. Terus foto kopi kartu keluarga yang penting karena berkaitan dengan nanti domisili anak dan status dan sebagainya. Foto 3x4 3 lembar. Yang kelima ditambah tentunya nanti mengisi formulir pendaftaran. Karena di sana kita akan terdata anak ini namanya siapa, NS-nya berapa, tanggal lahirnya berapa, alamatnya dari mana, asal dari SDM mana, termasuk nanti pilihan kelasnya apa. Mungkin pilihan kelasnya kelas reguler atau kelas bina prestasi atau kelas tahfidz. Karena kami ada 3 pilihan dulu. Pak, sebentar, nomor 5 mengisi formulir pendaftaran. Mengisi formulir pendaftaran itu bukan persyaratan Pak, nanti masuk di proses. Jadi persyaratan apa sih yang harus dibawa? Ada. Oke. Coba ya. Betul mau Bu? Terima kasih Bu. Jadi masuk di. Oke. Apa Pak? Yang kedua prosedurnya, yang pertama calon peserta didik baru menyerahkan berkas sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan kepada panitia PPDB. Berkasnya di atas tadi ada surat keterangan lulus, ijazah, fotokopi, KK dan sebagainya. Yang kedua, panitia PPDB akan mengecek kelengkapan data calon peserta didik baru. Yang ketiga, calon peserta didik baru mengisi formulir pendaftaran. Yang keempat, panitia PPDB menginput data peserta. Yang kelima, panitia PPDB mencetak kartu pendaftaran dan menyerahkan ke peserta. Betul ya? Karena kan ada yang dipegang oleh peserta, ada yang dipegang oleh panitia. Yang keenam, panitia menyiapkan jadwal seleksi atau ujiannya. Meskipun di madrasah kami yang diseleksi cuma kelas BP dan tahfidz Bu.
Yang ketujuh, panitia menyelenggarakan ujian atau seleksi masuk kelas BB dan kelas hafid. Yang kedelapan, panitia mengumumkan hasil yang diterima siapa dan sebagainya. Nah, yang penjenengan kesisaan deh. Otomatis ini adalah prosedur. Ketika mencatat prosedur, penjenengan harus melihat bahwa ini akan dibaca oleh peserta didik baru. Nanti nggih, halo Bapak Ibu yang belakang ya. Jadi ini sudah betul. Jadi ini loh akan dibaca oleh peserta didik. Oh, berarti saya nanti itu akan menyerahkan berkas ini ke panitia. Kemudian panitia akan mengecek kelengkapan data peserta didik baru. Kemudian saya selaku peserta didik baru akan mengisi formulir yang sebenarnya. Kemudian panitia PBDB menginput data peserta. Setelah diisi formulirnya, kemudian langkah selanjutnya adalah mengisi. Kemudian baru mencetak kartu pendaftaran dan menyerahkan ke peserta. Panitia menyiapkan jadwal seleksi atau ujian. Kemudian panitia menyelenggarakan ujian. Panitia mengumumkan hasil ujian. Ini Pak. Jadi ini harus diketahui, inilah bukti bahwa pelayanan kita ini akuntabel, transparansi, ada efisien, efektif. Sudah masuk prinsipnya. Oke. Terima kasih Bu. Bisa dilanjut Bu ya? Ya, dilanjut Pak. Sekarang waktu pelayanan. Waktu pelayanan untuk pendaftaran peserta baru biasanya kita ada rentang Bu ya. Sekitar 30 hari. Bahkan di masa kami bisa lebih dari itu Bu. Sampai pengumuman hasil ujian itu 30 hari. Iya. Jadi mulai dari pendaftaran pertama sampai ujian sampai pengumuman itu 30 hari. Terus biaya atau tarif pendaftaran peserta baru itu tanpa biaya. Produknya nanti adalah kartu pendaftaran. Tapi saya masih bingung karena tadi kan sudah diumumkan di sini ya. Mestinya di sini peserta baru. Produknya adalah ada kartu pendaftaran. Ya. Ada apalagi produknya? Pengumuman, hasil pengumuman. Ujian. Oke, pengumuman hasil ujian. Oke. Produk itu bisa 2, bisa 3, bisa 4. Oke. Judulnya tadi kan penerimaan Peserta didik baru. sampai diterima kan. Oke, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Lanjut pengelolaan pengaduan ini bisa di email di situ mtsnunut1993@gmail.com atau telepon ya ke madrasah atau webnya di sn3protokol.id. Bapak Ibu, nun sewu nggih. Di situ kan ada tertulis pengelolaan pengaduan. Pengelolaan pengaduan itu tidak hanya keluh kesah Bapak Ibu. Memberikan masukan, kritik yang membangun, ini pengaduan Bapak Ibu. Oke. Nah, terus ketika ada yang memberikan informasi, saya tadi loh kurang jelas. Kemudian akan menelpon atau meng-email itu Bapak Ibu. Oke. Otomatis ini harus ada dokumen laporannya Bapak Ibu. Sekarang email ya di Iya, selama ini orang email masuk tentang layanan pengaduan ya sudah, pokoknya diterima ditindaklanjuti tanpa ada dokumentasi. Seharusnya ada dokumentasi Bapak Ibu, baik dari kegiatan PPDB, baik dari kegiatan workshop, baik dari kegiatan apapun tentang keberatan pembayaran atau apa. Ketika ada pengaduan itu ada dokumentasi. Pak Agus bilang sudah berangkat. Iya. Iya. Jadi kita ini big data ya Bapak Ibu. Kalau kita hanya sekedar ngomong, saya ya, kemarin mengadukan gini, kapan? Sudah 6 bulan yang lalu. Gak bukti Pak. Tetapi kalau kita ingin menginput setiap pengaduan kita itu baik saran masukan kita ikut, kemudian kita katakan sama seperti ujian kita.
Bapak Ibu yang saya hormati, ini SOP untuk penerimaan peserta didik baru. Nomor SOP-nya 01 BP 005 OT 01409 itu bulannya, 2020 tahunnya. Tanggalnya seperti itu. Tanggal revisi, tanggal efektif disahkan oleh kepala madrasah dan seterusnya. Pak, untuk tanggal itu untuk nomor SOP itu nanti bisa berubah ketika SOP itu sudah terkumpul semuanya. Siapa dulu yang dinomori 01? Ini Bu, kemarin karena yang saya buat pertama ini, yang saya buat kedua nanti ada lagi, maka saya membuat nomornya Bu 1. Nanti kalau setelah dimasukkan ke dengan seluruh madrasah ya mungkin bisa berubah. Oke. Karena kemarin yang saya buat pertama kali ini. Takut saya itu gini loh, kelompok 1 katakanlah untuk kesiswaan, nomornya 1, 2, 3. Kemudian berapa kurikulum, ada 1, 2, 3, 4, 5. Nanti itu pakai nomor 1 itu ya. Lanjut Bu ya. Mas, dasar hukumnya Adi yang nomor 4 terus nomor tadi Pak, nomornya tadi ya. Kualifikasi pelaksanaan. 1. Menguasai teknologi informasi. Yang kedua, memiliki kemampuan dalam public speaking yang baik. Terus yang ketiga, memiliki tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas. Yang keempat, mampu mengelola data. Yang kelima, memahami mekanisme PPDB dengan baik. Lanjut. Keterkaitan SOP tata persuratan. Karena kita akan mengerjakan seperti surat-surat untuk sosial sebagainya Bu. Terus SOP kehumasan berkaitan dengan humas karena kita akan menyebarkan informasi ini ke SDMI di sekitar kita. Terus SOP pengelolaan keuangan dana BOS karena PPDB tentunya memerlukan untuk banner, sebagainya, brosur itu kan bisa dari BOS. Terus SOP penulisan soal. Tentunya soal yang kita buat harus mengacu pada apa yang menjadi visi misi kita di kelas BP maupun kelas AB. Pak, Bu, halo Bapak Ibu, halo. Di sini ditulis SOP tata persuratan. Yang tata usaha mana? Bagian persuratan. Di situ kan ada keterkaitan dengan SOP-nya tata persuratan. Maka nanti harus nyambung. Karena ada surat untuk iya, tata persuratannya nyambung. Kemudian dengan kehumasan jelas nyambung karena ada penerimaan tamu dari luar yang mendaftar PPDB. Kehumasan, halo Pak ya, ini nyambung nanti ya Pak ya. Kehumasan. Kemudian SOP pengelolaan keuangan dana BOS. Keuangan mana? Halo keuangan. Nah, keuangan kok masih Mbak, harus ada yang namanya SOP pengelolaan keuangan pencairan. Iya, pencairan dana BOS berarti. Iya. Ya. Iya. Doanya kalau Pak. Jadi madrasah ini kan jabrian. Langsung ditambahkan saja. Iya, tambahkan saja. Kemudian SOP menulis soal. Biasanya untuk soal-soal ini bakal kurikulum. Nyambung loh Pak. Itu maksud saya nyambung. Jadi Bapak Ibu, kalau sudah nyambung begini, halo. Kalau menyusun yang namanya SKP sama laporan capaian kinerja harian, ya harus berdasarkan kinerjanya. Lanjut. Peringatan Pak. Bu, tanya Bu, untuk keterkaitannya ada yang kurang nggak Bu? Nah, ini nanti ketika masing-masing bidang ini kok sudah lengkap SOP-nya. Loh, ini loh, aku loh. Misalkan untuk sarana prasarana nanti terkait gitu nih. Iya lah. Jadi kurang ya? SOP, sarana, prasarana. Hanya ini kan Oke, kan. Angel Mawar apa Angel Mawar? Halo, SOP sarana prasarana mana? Bidang sarana prasarana. Pak Rif ngacung. Ini itu lebih baik SOP pengelolaan
langsung ganti gitu loh Bapak Ibu. Makanya dilakukan ini namanya apa ya Bapak Ibu, kayak visualisasi sebelum dimajukan. Dan yang salah masalahnya jadi meskipun ini sudah dibuat, ada masukan jam Bisa lanjut Bu? Lanjut ke peringatan ya. Satu, jika SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik, maka pelaksanaan PPDB tidak dapat berjalan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Yang kedua, jika terjadi permasalahan dalam proses PPDB, maka dicarikan solusi terbaik dalam pemecahannya. Terus peralatan perlengkapan yang pertama brosur, banner standar pelayanan PPDB, formulir pendaftaran, meja, kursi, komputer, printer, wifi dan sebagainya. kalau misalnya nemu lagi, bismillah. Makanya kan nanti dari apa SOP ini kan harus diterapkan. Kan pelaksanaan, kan ini kan ada SOP-nya, ada langkah yang terlewatkan, ada peralatan yang sudah masuk. Langsung evaluasi terus. Sehingga ini terus setiap tahunnya itu tidak kemudian berhenti setelah ini isi. Masih belum masuk ke persyaratan dan pendataan. Yang pertama, data calon peserta hidup baru. Yang kedua, dokumen biodata peserta hidup baru berdasarkan formulir yang diisi tadi. Yang ketiga, formulir pendaftaran. Yang keempat, kartu pendaftaran. Ya, jadi begini ya Pak ya. Halo Bapak Ibu, untuk pencatatan dan pendataan. Jadi dari SOP ini akan menghasilkan data apa sih? Iya. Sehingga ada checklist berapa kegiatan ini benar-benar ada kualitas dengan cek ada berapa kali pendaftaran peserta, ada biodata narasumber, kemudian ada formulir pendaftaran barisan minat bisa dihitung berapa siswa yang masuk, ada yang pendaftaran ternyata formulirnya terisi tetapi tidak kembali. Terus sekarang lanjut. Lanjut ke aktivitas. Yang pertama, penetapan panitia PBB ini punya ranah amat kalau madrasah. Persyaratan perlengkapannya data staf tata usaha dan guru yang terlibat ke panitiaan sebelumnya. Waktunya itu cukup 1 hari. Outputnya berupa SK kepanitiaan PPDB. Terus sekarang itu rapat pembentukan tim PPDB ini dirapatkan oleh kepala madrasah, staf pimpinan sama tata usaha. Yang kedua, melakukan pembagian tugas panitia. Ini panitia yang mengkoordinir, terus rincian tugas berdasarkan PPDB, misalkan ketua tugasnya seperti apa, job deskripsi apa, sesi mas apa dan sebagainya. Waktunya rapat tidak terlalu panjang-panjang, Bu, cukup 60 menit Bu. Terus outputnya berupa job deskripsi atau tugas dari panitia. Halo Bapak Ibu. Ini loh, sudah betul ya, coba diamati sekali lagi. Menetapkan panitia PPDB. Menunjukkan apa? Kata kerja. Ada subjek, ada objek. Jadi ada kejelasan pemakaman. Kemudian keterangannya adalah rapat pembentukan tim PPDB sudah dilalui, tidak dimasukkan di dalam SOP ini, ada di luar SOP, sehingga ada keterangannya ini. Kemudian begitu juga melakukan pembagian tugas, otomatis setelah terbentuk panitianya akan melakukan rapat Panitia. Bapak Ibu, ini ganti apa? Halaman. Halo. Iya, laboratorium. Jadi ini bukan karena contohnya ada ininya, maka ini tidak termasuk dalam satu halaman, tetapi jika berganti halaman. Ya, halo. Kemudian tanda yang seperti kapsul cuma satu saja di atas sama di bawah untuk memulai kegiatan dan mengakhiri kegiatan. Kau yang memulai dan kau yang mengakhiri. Ini adalah prosesnya. Jadi jangan
Pindah halaman, nggih. Lanjut Pak. Yang ketiga, aktivitasnya adalah mengajukan anggaran PPDB. Ini kita rapatkan dengan seluruh panitia PPDB dari beberapa seksi. Nanti dia diberikan pendapat sebagainya. Ini terus yang keempat, menyusun mekanisme PPDB. Tadi tahapan-tahapan PPDB itu apa? Nanti mungkin pendaftarannya kapan, seleksinya kapan, pengumumannya kapan, sebagainya. Ini draft panduan PPDB dari outputnya. Terus yang kelima, pengesahan panduan PPDB. Dari draft yang dihasilkan di langkah tempat tadi, maka akan ada pengesahan draft tersebut. Ini yang mengesahkan tidak ada kepala madrasah. Terus menerima pendaftaran PPDB. Jadi kalau draft sudah jelas, baru kita melaksanakan pendaftaran, mulai pendaftaran peserta didik baru, calon peserta didik baru. Yang ketujuh, setelah waktu pendaftaran selesai, maka nanti akan menyeleksi data kelengkapan administrasinya ya. Jadi sebelum nanti ada seleksi atau tes, maka data dari siswa yang calon siswa yang daftar itu dicek dulu, apakah ini memenuhi syarat yang ada di atas tadi atau tidak. Mungkin usianya sudah melebihi, atau mungkin belum lulus sebagainya. Terus yang ke-8, meminta calon peserta didik baru mengisi formulir. Waktunya cuma 10 menit Bu. Nanti outputnya berupa formulir PPDB. Terus yang ke-9, menginput data calon peserta didik baru. Ini yang melakukan adalah nanti panitia sesi pendaftaran. Yang ke-10, setelah diinput datanya baru nanti dicetak kartu calon peserta didik baru. Yang satu diserahkan ke peserta, calon peserta didik baru, yang satu disimpan ke panitia. Berarti di sini diberi itu diserahkan ke C. Dan yang satu dikasih. Diserahkan ke peserta dan Yang ke-11, menerima bukti penerimaan kartu pendaftaran. Ini outputnya nanti data penerimaan kartu pendaftaran. Yang ke-12, mendata jumlah calon peserta didik baru. Jadi dari mulai misalkan pendaftaran dari 1 sampai tanggal 25 itu direkap berapa jumlahnya. Terus yang ke-13, melakukan data jumlah calon peserta didik baru kepada kepala madrasah. Tentunya nanti ini akan menentukan kuota calon peserta didik baru sesuai dengan pagu di madrasah itu berapa. Jangan sampai nanti lebih pagu sehingga uyul-uyulan dulu ya. Karena kan aturannya satu kelas baru 2. Jangan sampai satu kelas diisi 36 atau 40 bahkan itu. yang ini Pak, kegiatan ini. Yang di atas dari menentukan kuota itu. Yang selanjutnya melaksanakan tes penerimaan peserta didik baru. Kebetulan di madrasah kami yang kita seleksi kelas BP sama tahfidz Bu. Yang untuk reguler sama tahun depan seleksi karena peminatnya melebihi kuota. Amin. Amin. Yang ke-15, menentukan penerimaan peserta didik baru dari hasil seleksi tadi. Yang ke-16, mengumumkan hasil seleksi. Halo Bapak Ibu, jadi kegiatan di akhirnya sesuai dengan standar wilayah. Ada pengumuman hasil seleksi. Peserta didik baru. Nah, kenapa di sini ada kotak 2? Gini Bu, untuk menentukan peserta baru yang diterima di kelas di kelas tahfidz ini, kelas PP ini, di kelas reguler ini itu harus ada sepengetahuan kepala madrasah, harus ditandai oleh kepala madrasah. Jadi coba Kak disekrol ke atas lagi Pak. Sekrol ke atas. Kita biar ada pendalaman nih Kak. Nah, Pak. Nah, tadi kan ini kan merupakan lembar kedua. Jangan sampai kita ini ada salah pemahaman. Katanya Bu Eni setiap kegiatan harus dimulai dari kiri. Ini kok kanan? Karena ini adalah kelanjutan.
ya, kelanjutan. Nah, kebetulan di sini urutannya pas kamatnya di sini. Tetapi ada kegiatan lain itu tidak kamatnya, tapi kamatnya di sini. Ini pun buatan menopo karena kita tidak berdasarkan hierarki. Begitu kata KMA-nya. Tidak berdasarkan hierarki, tetapi berdasarkan memulai kegiatan. Jadi memulai kegiatannya itu harus dari sebelah kiri. Otomatis pelaksananya adalah yang pertama bisa serta bisa guru. Nah ini pengesahan ini apabila kita kan menyusun mekanisme mau dijadikan panduan, ini kan. Lah